Ada pertanyaan? Silakan. Berkaitan dengan asuransi, beberapa perusahaan melakukan BPJS. Iya. Kita bagaimana? Wajib dari pemerintah. Apakah kita ada pilihan? Kalau ada pilihan, jangan. Mau daftar asuransi BPJS silakan, enggak juga silakan. Tanggung sendiri resikonya, kalau sakit, bayar rumah sakit sendiri, akan ada pilihan lagi. Enggak usah. Ya. Kecuali tidak ada pilihan. Tiba-tiba nama kita sudah masuk. Otomatis perusahaan yang mendaftarkan, ya sudah. Bukan maunya kita, kan? Gitu. Atau mungkin kita dipaksa. Kalau nggak punya BPJS, nggak bisa punya KTP, nggak bisa punya paspor, nggak bisa punya ini, punya itu, nggak bisa jual beli tanah misalnya. Ya udah, ini berarti kan dipaksa kita. Darurat, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal yang darurat bisa membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Ya. Hanya tetap dengan satu keyakinan bahwa antum harus memilih sedekah daripada membayar premi asuransi itu. Ya. Kalau memang betul-betul lebih sikoh pada Allah dan Rasulnya daripada kepada perusahaan asuransi itu. Ya. Dan seandainya nanti antum sakit dan seterusnya, ya jangan dimanfaatkan. Kecuali memang nggak ada pilihan. Antum karyawan sebuah perusahaan, sudah didaftarkan otomatis, begitu antum sakit, seluruh biaya rumah sakit dibayarkan oleh perusahaan, ya nggak masalah. Perusahaan dapat uangnya dari mana, bukan urusan kita. Allahu a'lam. Ya. Bagaimana dicontohkan sama Rasulullah itu menyembelih dua ekor kudas yang satu untuk bagaimana dengan keadaan yang sekarang itu, bahwasanya kita memahami satu ekor sapi itu untuk 7 orang dan satu kambing itu untuk kambing atau 15 itu untuk 1 orang gitu. Nah, itu seperti apa yang harus yang sebenarnya yang harus kita pahami? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Minimal 1 kambing 1 orang atau 1 keluarga, 1 sapi 7 orang atau 7 orang, itu minimal. 1 orang 5 kambing, ya boleh. 1 orang 1 sapi, boleh. 1 keluarga 10 sapi, ya boleh. Maksimalnya nggak ada. Itu cuma minimal, sah dan tidaknya. Ya. Nah, kemudian ucapan Nabi, bahkan 1 kambing ya, ada riwayat 1 kambing, kan Nabi melewati 10 Dzulhijjah kan bukan cuma sekali ya. Itu ada riwayat beliau menyembelih seekor kambing dengan mengucapkan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Jadi 3. Ya Allah, terimalah ini dariku Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang berpendapat kurban itu wajib, tidak kurban tidak berdosa, gugur dengan hadis ini. Karena siapapun di antara umat Muhammad SAW, kurbannya sudah diwakili oleh Nabi SAW. Jadi yang rajih tidak wajib. Tapi keutamaan yang besar sekali. Sangat-sangat besar sekali keutamaan berkurban itu.
Tidak ada hari sebaik hari itu untuk beramal. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nggak ada. Ramadan kalah. Ramadan kalah. Ramadan itu menang malamnya. 10 malam terakhir. Terutama malam Lailatul Qadar. Adapun siangnya kalah oleh tanggal 1 sampai tanggal 10. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Ya zikir, ya wirid, ya sholat, ya baca Al-Quran. Nah, puncaknya mengalirkan darah hewan kurban. Bisa kambing, bisa sapi, bisa unta. Ya, kambing dengan berbagai macam jenis, unta berbagai macam jenis, sapi berbagai macam jenis, termasuk kerbau. Ya. Adapun riwayat wala taqrabanna musallana hadza, siapa yang mampu kurban tapi kok tidak kurban, maka jangan dekati tempat salat kami. Ini mauquf di Abu Hurairah. Jadi sebetulnya itu bukan ucapan Nabi, tapi ucapan Abu Hurairah. Ya. Satu lagi ada riwayat Abu Bakar dan Umar pernah melewati 10 Dzulhijjah tapi tidak berkurban sama sekali. Ya. Kalau wajib, mustahil beliau berdua tidak berkurban. Ya. Justru beliau berdua ingin menunjukkan bahwa sebetulnya kurban itu tidak wajib. Ya. Ada yang membantah fasalli li rabbika wanhar. Bukankah itu fi'il amr, inhar? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah hanya untuk Rabbmu Allah dan sembelihlah kurban. Berarti kan perintah. Hukum masalah perintah apa? Wajib. Nah, dijawab oleh Syekhul Islam, yang wajib bukan kurbannya, tapi kurban karena Allah. Gitu. Maka ketika kita kurban karena manusia pamer, menyombongkan diri, lihat sapi saya yang paling besar sekian ton, nah itu haram. Kurban itu harus karena Allah. Harus ikhlas karena Allah. Li rabbika fasalli li rabbika wanhar. Dan antum jangan potong kuku, potong rambut, ya. Kalau sudah berniat mau kurban dari tanggal 1 sampai hewan tersebut disembelih. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bid'ah. Jangan, bid'ah jangan diikuti. Iya, iya. Jangan mengikuti dalam bentuk apapun, bid'ah. Siapa yang bilang bid'ah pertama kali? Masih ingat? Di Bulughul Maram. Sahabat. Ketika ditanya oleh anaknya tentang kunut subuh terus-menerus. Ai bunayya muhdas. Muhdas apa? Kalau bukan bid'ah. Muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru, bid'ah. Bid'ah diikuti? Ya jangan. Ya. Oh kan imam harus diikuti. Ya, kalau imam musolli, imam takbir tinggi seperti ini, kita ikuti. Imam sedekap di bawah pusar atau enggak sedekap, kita ikuti. Imam diikuti kalau benar. Kalau salah jangan diikuti. Imam kalau benar wajib diikuti walaupun tidak sesuai dengan gerakan kita. Kita baru dapat 1 rakaat, imam sudah terakhir atayat akhir. Kita ikut imam duduk tawaruk apa duduk iftirash? Tawaruk, ikut imam. Imam harus diikuti. Walaupun tidak sama dengan gerakan kita. Kita kan belum tawaruk, orang masih rakaat pertama. Tapi imam tawaruk atayat akhir, ya kita tawaruk. Karena imam benar kan? Imam duduk istirahat, wajib kita duduk istirahat.
Imam tidak duduk istirahat, haram kita duduk istirahat. Imam itu harus diikuti terus. Kalau benar. Kalau salah, melakukan bid'ah, usolli, kunut, segala macam, tidak boleh. Allahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Orang yang memiliki kemampuan dianjurkan berbahasa. Ya. Apakah orang yang berhutang atau memiliki hutang bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan? Terus kedua, terkait dengan orang yang tidak berhutang tapi memiliki orang tuanya dengan cara berhutang. Kalau utangnya itu masalah waktu mungkin ya. Saya yakin betul nanti tanggal 16 Zulhijjah dapat duit. Ya, sudah dijanjikan. Ya, pokoknya atau memang rutin. Ya. Kebetulan gaji saya itu tanggal 16 Zulhijjah. Berarti 10 Zulhijjah belum ada. Nah, kebetulan ada teman atau penjual kambing atau saudara ngutangin, boleh. Ya. Tapi kalau antum nggak ada gambaran ya, kontrakan malah belum dibayar nih. Ngutang sudah beberapa warung ngutang. Ini ngutang lagi buat beli kambing, ya tentu nggak benar. Ya. Jadi masalah teknis saja nunggu. Nah, kalau antum punya utang, apalagi sudah jatuh tempo, taruhlah misalnya 3 juta, antum punya uang 3 juta nih, tanggal 10 Dzulhijjah atau 9 Dzulhijjah atau 8 Dzulhijjah, tentu bayar hutang. Wajib kan? Adapun kurban tadi, walaupun keutamaannya besar sekali, luar biasa, tapi tetap tidak wajib. Allahu a'lam. Pertama, lepaskan alas kaki. Kubur itu jangan terlalu kita tinggikan, jangan terlalu kita rendahkan. Dan begitulah Islam, wasatiyah, pertengahan. Menembok kubur, membikin atap buat kubur, kubur tinggi, melebihi sejengkal, semuanya haram. Terlalu meninggikan. Yang kedua, terlalu merendahkan. Apa? Masuk area kubur, tidak melepas alas kaki. Kemudian berdiri atau duduk tepat di atas mayat kira-kira dari kepala di badannya. Ini pun haram, tidak boleh. Jadi kita harus pertengahan. Jadi lepas alas kaki. Ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kemudian silahkan kalau mau mendoakan. Mendoakan tentu tidak harus di situ, ya kan? Nah, yang terakhir, yang paling penting apa? Yang paling penting apa? Tafakur, tadabbur, sadar bahwa kita sebentar lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 4 tahun lagi, mungkin 2 bulan lagi, mungkin seminggu lagi, kita akan menyusul mereka. Dan ketika kita harus menyusul, dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Malaikat maut tidak menunggu taubat kita. Ya. Allah nggak mengatakan tunggu sampai dia taubat baru cabut nyawanya. Enggak. Tunggu sampai dia baik baru cabut nyawanya. Tunggu sampai dia utang dulu baru cabut nyawanya. Sudah ditulis. Idza ja'aluhum la yastakhiruna atan wala. Kalau tulisan Allah itu sudah sampai 5 Dzulqa'dah jam 13.25, udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya, bahkan menyelesaikan kitabnya bagus sekali, Allah nggak bergeming. Ya.
banyak ulama menulis kitab belum selesai meninggal. Bahkan Ustadz Ibnu Saini, barangkali antum tahu ya, sedang ceramah, dan di ceramah itu sedang baca ayat dan mau menerjemahkan, belum selesai, jatuh meninggal. Ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarju. Wa tarjuna Allahi ma la yarju. Saya masih ingat tuh ayat yang diucapkan oleh beliau, dan kalian mengharap apa yang datang dari Allah, sesuatu yang mereka tidak harapkan. Kalian mengharapkan apa yang mereka tidak harapkan. Nah, ayat ini belum diterjemahkan, sudah meninggal. Nah, itu inti daripada ziarah kubur adalah mengingat mati. Wallahu a'lam. Habis. Ya, waktu sudah sampai zuhur, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.